Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak petani, pada hari ini kita akan mempraktekkan cara pengukuran pH tanah ya. pH atau keasaman tanah tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu kondisi tanah kita. Jadi sebelum kita bercocok tanam itu memang sebenarnya kita lakukan pengukuran dulu biar tahu kondisi tanah kita asam atau basa, sehingga nantinya dalam pemberian pupuk dan sebagainya bisa tepat. Selain itu juga kalau sifat tanahnya basah ataupun asam, zat-zat unsur hara yang ada di dalam tanah tidak bisa terserap oleh tanaman. Baiklah, ini ada beberapa cara sebenarnya. Nah, kita gunakan cara manual saja ya. Kita seadanya alat yang ada di lapangan, kita gunakan dengan menggunakan kunyit. Kunyit kita siapkan, jeruk dan air kapur. Nah, tujuannya apa? Ini yang pertama kita siapkan dulu air yang kita isi dengan jeruk nipis ya. Tujuannya untuk mengetahui keasaman, keasaman tanah nanti. Sebanyak-banyaknya apa mana Bu? Ya, ini dua petiko, dua ini baik. Ini harus jeruk nipis Bu, apa? Ya yang bersifat asam, air asam bisa. Ini kita isi dengan air jeruk. Kemudian larutan yang kedua kita isi dengan air kapur. Air kapur itu untuk menentukan tanah itu basah. Bukan buat sirup ini ya. Ini apiannya Bu. Minum gue. Ya, minum boleh ini. Terus yang ketiga ini sampel tanah ya, sampel tanah lahan kita yang akan kita tanami. Itu diambil dari 5 titik, 4 titik pojok 4 itu sama tengahnya ya, biar mewakili ya. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan dulu ininya, apa namanya, lengkuas, kita potong. Kunyit. Lengkuas, kunyit aja mindang. Lengkuas, kunyit nanti kita potong seperti ini. Yang satu kita kan tahu warnanya seperti ini ya, untuk sampelnya ya. Nah, yang satu kita masukkan ke larutan asam, satu ke larutan kapur, larutan basah, satunya ke tanah. Kita diamkan dulu ya, kira kurang lebih setengah jam lah, 20-30 menit. Sambil menunggu ini boleh silakan minum dulu. Kopi Bu ya. Apa ngopi? Udah kakak. Udah. Itu ke ibunya. Jadi Oh iya. ibu nak ngomong. Kan Jadi ditunggu setengah jam ini Bu ya. Tunggu setengah jam. Setelah setengah jam nanti kan kita bisa melihat ini. Jangan terlalu diaduk, biarkan aja. Jadi kaitannya antara ini dengan ini nih dihubungkan kayak gitu. Iya. Ini kan kita cabut sudah setengah jam, nanti kan warnanya ini kita cocokkan lebih cenderung ke asam atau ke basa. Nah, itu. Kalau ke asam berarti tanahnya bersifat asam. Terus untuk menetralkannya gimana? Nah, untuk menetralkannya kita gunakan dengan pupuk organik, pemakaian pupuk organik. Terus bekas-bekas potongan ini, tanam-tanaman ini bisa juga untuk menaikkan pH tanah. pH tanah berapa normalnya? pH tanah untuk tanaman itu ya, yang bagus 6,5 sampai 7,5. Itu Bu ya. Yang normalnya. Lebih dari itu terlalu asam atau terlalu basah. Kalau terlalu basah ini gimana nurunkannya? Kita kasih ini apa namanya, natrium. Kalau terlalu basah Bu ya. Ya, kita turunkan dengan natrium. Terus kita kasih ini apa namanya, sampah-sampah dari kopi. Nah, itu bisa juga untuk menurunkan. Kalau naikkan mudah, pakai beli kapur pertanian itu. Ini cara paling sederhana ini. Oh iya Bu ya. Memang ada alatnya ini. Oke. Alat untuk
Kita nunggu setengah jam, kita ngopi dulu. Oke, silakan. Jadi tidak pakai dibakar-bakar, sudah dekat. Udah. Oke, Oke. kita nunggu apa? Kita Waktu sudah 30 menit, kita lihat hasilnya. Ini tanah yang kita ambil sampelnya. Nah, 2 larutan ini sebagai testernya. Ini larutan yang bersebat asam ya. Nah, kita cocokkan warnanya ini, tapi mendekati kemana? Pak Supri. Setelah setengah jam, kita ambil ini kedua larutan tadi sebagai tester. Nah, kita cocokkan. Kunyit ini tadi lebih mendekati ke warna mana ya? Warna yang dari tanah ini tadi, Bu, ya. dari tanah tadi. Apa yang larutan asam? Nah, oke pemirsa. Nah, ini kalau ini sebagai ininya, testernya ini normal ini ya. Nah, Normal. ini normalnya tanahnya. Kita bandingkan dengan 3 warna ini ya. Ini agak Enggak sama. yang tanah ini agak muda ya. Mm-mm. Nah, ini agak muda. Dengan ini, Sama, Bu. nah hampir sama. Dengan basah lebih tua. Nah, dari sini kan kita bisa ambil kesimpulan kalau tanah sawah milik Pak Indra ini cenderung asam rata-ratanya. Untuk itu perlu dinaikkan pH-nya biar pH normal seperti ini. Yang normal seperti ini biasanya kan 6,5 sampai 7. Caranya dikasih kapur pertanian. Jadi pas pengolahan lahan sebelum ini Sebelum ditanam, Bu. dikasih ini apa namanya kapur pertanian. Kapur yang kapur dolomit itu. Ya dolomit ya itu nih. Dikasih pupuk organik kita juga meningkatkan berarti tanahnya masam di sini. Berarti kalau belum diapa-apakan tadi kunyit ini normal, Bu. Ya itu normal, warna kunyit normal seperti itu. Akan kita ambil 4 proses. Jadi di sini terlalu asam. Terlalu asam. Nah, kalau lah ditanam ini apa? Ya, apa-apa, paling nanti dikasih pemupukannya Bang. Pemupukan. Pupuk yang meningkatkan keasaman tanah. Meningkatkan keasaman tanah apa ini? Meningkatkan Atau mengurangi gitu. mengurangi, meningkatkan ini apa namanya? pH tadi, ya? Meningkatkan pH. Ya standar biar pH normal memang. Kasih pupuk organik. Organik. Pupuk organik. Kalau misalkan kami ada ini, Bu, kan di sini ada ternak kambing, Bu. Ada juga dari kambing itu apa, Bu? Nggak apa-apa tuh, sama-sama. Makan kambing. Itu kata ini kemarin dapat pupuk korin. Nah, korin itu memang dari penelitian itu kandungannya sudah bagus itu, mengandung unsur mikro, makro dan berapa ya 12 mineral. Kandungannya pupuk itu sudah bagus, memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Oh, jadi memang kan Porin itu kan waktu pelatihan itu kan hadir, Bu, ya. Nah, jadi memang di situ sudah ini, Bu, apa namanya itu mungkin sudah memenuhi standarisasi. Ya, memang sudah itu hasil uji itu. Nah, jadi kalau misalkan Kakek kalau setelah pas tanam ini sama, Bu? ini umur lebih kurang 2 minggu diaplikasikan. Kemana? Ya Allah. Diaplikasikan itu, kasih pupuk itu. Jadi dia ini umur 2 minggu. Kami ini biasanya Mbak ini, Kak mana, Kak? Mana kamu galak biasa ini? Pupuknya, proses pemupukan tuh mana, Kak? Nah, jadi Umur 2 minggu. kami ini Bu nanam, Bu, ya. Umur 2 minggu pupuk, Bu. Pakai pupuk. Merek lain tadi, Bu. Ya, pasta, ya. Nah, ditambahkan itu. Jadi kan kalau Cak Morin itu kan semprot, Bu. Jadi setelah tabur pupuk disemprot itu tidak masalah, Bu. Dua tadi ini. Selang. Coba korin deh dulu. Coba langsung korin deh. Itu semprot gue. Semprot. Iya, pupuk cair soalnya kan. Pupuk cair. Kalau ada korin itu enggak tetap pakai pupuk. Coba enggak usah dulu. Kalau dalam dingok di Mbak ini. bakwan itu 50% baik katanya. 50%. Mengurangi jangan Jangan cukup ngelpot. Kalau 50% berarti jangan barengan aplikasi selangilah berapa hari ya pas seminggu misalnya ya. Pemupukan awal ya
biasa baik urea sama itu ya. Nah tapi seminggu setelahnya kasih porin. Cuman tadi misalnya kebutuhan biasanya kamu masih berapa itu agak kurangin dari sedikit karena tadi kan seminggu setelahnya dikasih porin lagi ya. Kita biar sudah. Dem. Jadi selesai bu kita ya. Oke lah. Jadi kesempatan untuk apa namanya tujuannya tes tanah itu tadi seperti itu untuk mengetahui kabar tanah, kondisi tanah kita sehingga kalau untuk kita nanam kan bisa mengetahui. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi apa namanya itu untuk tester yang dilakukan oleh PPL. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami menyaksikan langsung. Jadi harapan ke depan petani ini bisa lebih tahu dan menyesuaikan untuk kebutuhan yang lebih ditanam. Ini tidak fokus untuk padi sawah aja ya, untuk Seluruh, buat ya? seluruh tanaman. Jadi kalau bisa itu misal mau menanam atau budidaya apa, sebaiknya kita tes dulu kondisi tanah kita. Mungkin Itu ya. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.